suka mengkaderisasi, makanya saya coba lihat ada beberapa potensi yang bagus, kita coba upgrade supaya ada semacam sistematika teologi yang cukup gitu ya, cukup untuk apologetika, syukur bisa untuk penginjilan. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau selama ini terlalu keras kepada Bang Edis ya. Jadi saya tidak mewakili semua Komal, tapi dari Komal yang kami dirikan yaitu Penginjil TikTok, dan ke depan ya kita sinergi. Kalau ada hal-hal yang kira-kira mengandung dispute atau kesalahpahaman ya nanti saya kontak Bu Sofi atau Bang Edis langsung aja gitu ya. Baik, nah saya lebih senang seperti itu Justin. Jadi kita ini satu tubuh tapi beda fungsinya begitu. Saya lebih, kalau misalnya kalian ingin fokus kepada pengajaran doktrin internal Kristen, nah di situ begitu. Nah di bagian saya beda, bagian saya bertempur dengan orang-orang yang memfitnah kekristenan seperti itu dari kaum sebelah. Nah, mungkin di channel kalian lebih kepada pengajaran internal Kristen. Nah, itu bagus, artinya kita punya fungsi masing-masing. Satu tubuh, semuanya mengerjakan fungsi masing-masing. Jangan satu tubuh tapi kita tengkar satu sama lain. Begitu loh. Seperti itu. Oke. Itu saja mungkin ada teman-teman yang menarik. Jadi sekali lagi makasih ya, saya minta maaf sekali lagi. Dan ke depan kita sinergi. Dan saya pikir ya mulai detik ini orang-orang Wanes nggak akan lagi menari-nari ya. Dia akan punya mimpi buruk malam ini karena kita sudah rekonsiliasi dengan Bang Edis ya. Saya pikir itu Tuhan Yesus memberkati Bang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam. Saya turunkan ya. Malam. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa bisa berkonflik? Ya memang kita karena ada miskomunikasi. Kita satu sama lain itu nggak ngerti maksudnya begitu. Nah puji Tuhan lah. Kalau seperti ini kan bagus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita itu harus bersatu. Satu tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Ya kita satu tubuh Kristus seperti itu ya. Jadi teman-teman, metode saya, makanya kan ini memang beberapa bulan terakhir ini kan mulai seperti ini kan. Artinya apa? Begini loh teman-teman, kalian itu punya cara kalian, seandainya kita misalnya di perbengkelan ya, menurut kalian lebih mudah caranya, oh caranya begini nih, harus diturunin nih misalnya mesinnya. Tapi ada juga yang dia, oh nggak perlu diturunin itu, biar aja di situ. Begitu, gak perlu dilepas. Jangan nyalahin metode orang itu punya caranya masing-masing begitu loh. Kalian mau menjelaskan Yesus yang ilahi, silahkan. Cuman pengalaman saya nggak nyampe otak kadrun, nggak nyampe itu loh. Makanya kan banyak, bahkan justru malah mengejek begitu loh. Mengejeknya dengan bagaimana? Tuhan kok mati katanya. Iya. Tuhan kok punya ibu? Gimana Tuhan punya ibu? Kan gak nyam. Karena saya punya pengalaman yang sedemikian rupa, makanya saya harus mendekati dari pola pikirnya sendiri. Dan puji Tuhan kan, ada beberapa orang kan, akhirnya dibaptis. Kan begitu. Ya kan? Seperti itu. Makanya, kalau bagi teman-teman yang udah biasa nongkrong di sini, kalian ngerti lah kan metode-metode saya. Seperti itu. Ya, oke, mari kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Silakan Alif Abdurrahman. Silakan Alif Abdurrahman. Selamat malam Bang. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera dulu. Muslim ya Anda ya. Ya luar biasa Bang. Ternyata ini lagi. Ya gimana Alif Abdurrahman? Apa yang mau kau bahas? Nah ini saya bingung Bang. Ini kenapa Kristen kok beda-beda gitu Bang? Padahal Tuhan sendiri tuh yang datang ke bumi
kok beda-beda akidahnya bang? Oke, Berarti ada kesalahan dong. baik. Menurut logikamu, kenapa Kristen beda-beda? Berarti ada kesalahan dong. Saya pakai logikamu ya. Tapi kamu jangan standar ganda loh ya. Ingat. Sekarang saya tanya sama kamu. Islam beda-beda nggak? Islam kalau masalah akidah tidak beda-beda bang. Akidahnya. Tapi kalau tata caranya ada beda-beda. Coba. Kata Muhammad, menurut Muhammad, umat Islam itu akan terpecah-pecah nggak menjadi beberapa golongan? Ya benar. Oke. 63 Berapa kalau golongan? nggak salah. Akan terpecah menjadi berapa golongan? Kalau nggak salah 63 atau 62. 73. Oh ya. Baik. 73 kayaknya. Muhammad sendiri berkata, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Bayangin, Muhammad itu menyandingkan perpecahan di dalam internal Yahudi, internal Nasrani dengan internal Islam. Itu disamain sama dia. Jangan kau bilang, oh bedanya kan dalam hal akidah. Sama. Sebagaimana pecahnya orang-orang Yahudi, pecahnya orang-orang Nasrani, begitu pula lah umat Islam juga akan pecah. Jadi 73 golongan. Dan hanya satu yang masuk surga, yang 72 masuk neraka jahanam. Sesuai dengan logikamu, berarti ajaran Islam salah ya? Di mana salahnya? Berbang Edi? Memang Kita bicara akidahnya ya bang. Kamu ini Akidah berstandar Islam itu ganda tidak ada yang loh, beda-beda, Bang. Ali. Akidah. Gini loh, Qurannya jangan ke akidah dulu. Pola pikir dulu yang kita benerin tuh pola pikir. Kamu berkata karena di dalam internal Kristen beda-beda, nah kabur kan kau kan? Jangan muka dua lah kalau ke sini teman-teman, jangan berstandar ganda lah. Ukuran yang kau pakaikan kepada saya balikin sama kamu nih. Gitu loh. Orang kalau berbeda pendapat atau itu tidak membuktikan bahwa sesuatu salah, enggak. Masa logika macam apa kalau berbeda berarti salah? Gimana sih? Logikamu dari mana itu? Contoh. Ya, ada debat capres. Debat capres nih. Oh, berbeda. Oh, berarti salah. Berarti dua-duanya salah. Kenapa salah? Nah, karena berdebat, karena berbeda. Mana sih? Aduh, susah. Makasih JB, makasih. Itu makanya. Jadi teman-teman sekalian, coba ya. Nah. Lagi diantarin air sama sendal pink. Karena ngomong seperti ini tuh teman-teman, bibir kering, tenggorokan kering teman-teman. Makanya kalian sering melihat dia begini ya kering. Ya. Nah teman-teman tolonglah mengerti ya. Marilah kita berapologi itu masing-masing dengan cara dan style masing-masing. Jangan kamu paksa yang lain tuh harus seperti kamu, beda kita teman-teman ya. Itu kok yang membuat ini teman-teman. Perselisihan ini yang sudah 4 bulan kalian lihat ini ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Wahid. Waduh, malah Yohanes yang naik. Ya, Yohanes, Anda Muslim? Halo Bang. Ya, Anda Muslim? Kristen Bang, cuma ada mau kutanya bentar Bang. Oke, silakan nyalakan kamera dulu Bang.
Halo bang, shalom. Silakan, Bang. Silakan. Tadi kan aku masuk ke roomnya si Ucup PI bang. Katanya kata Allah itu harus diganti dalam Bible katanya bang. Ini maaf nih bang ya, namanya juga aku kan kurang paham itu bang. Mohon penjelasannya bang, itu aja sih bang. Baik. Kenapa mereka bilang begitu? Begini Bang. Iya bang. Begini. Alkitab kita kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Ya. di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia itu, di situ ada kata Allah, Bang. Nah, mereka baca Allah itu, mereka pikir itu adalah adalah Allah. Iya bang ya. Nah, makanya mereka protes. Kenapa mereka protes? Karena mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang di dalam Quran itu, gitu loh. Padahal ya, Iya bang. penerjemah atau terjemahan Alkitab kita ini, kata Allah itu sudah pasti bukan Allahnya umat Islam. Begitu. Iya, Inilah yang menjadi polemik, Bang. Makanya dalam satu sisi demi kebaikan ini saya bilang, biar mereka ini, karena makan IQ mereka ini kan 78, jadi mau gimana? Gitu. Kadang-kadang kita harus mengalah. Makanya kalau saya pribadi, saya dalam posisi harus ngalah, begitu. Biar tidak begini terus, biar tidak berdebat terus. Kalau saya sih sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Seandainya itu dihilangkan kata Allah itu, menurut saya nggak masalah, begitu loh. Iya bang ya. Karena di dalam terjemahan-terjemahan agama lain, contoh ya, orang Batak itu punya namanya Bibel. Iya bang ya. Nah, di dalam terjemahan Alkitabnya orang Batak, Bibel, ya, di dalam kitab Satu Musa itu, contoh, di situ di situ dimulai dengan kata begini, dimulana, ditopa debatama, langit dohot tanoon. Nggak ada di situ Allah. Iya bang ya. Atau di dalam bahasa Inggris bahasa Inggrisnya gimana itu ya? Gini bang, makanya Di dalam bahasa Inggris bang, juga nggak ada di situ kata Allah, adanya kata God, begitu. lantaran kan yang dimasuk di room si Ucup tadi kan ada yang nama akunnya Nathan gitu kan, yang pakai kacamata itu. Terus kata dia juga Kristen sebenarnya kata dia bang. Terus kata Allah itu diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dalam arti itu Allahnya orang Muslim. Enggak, tentu saja ketika Alkitab menerjemahkan itu bukan merujuk kepada Allahnya orang Muslim. Sama seperti begini loh Bang. Contoh, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan akan masuk surga. Surga yang dimaksud oleh orang Islam itu pasti bukan surga yang menurut definisi bahasa aslinya. Karena surga itu Bang, itu punya orang Hindu Bang. Di dalam istilah keagamaan, surga itu satu-satunya hanya ditemukan dalam agama Hindu. Swarga, nirvana, itu tingkat-tingkatan mereka. Begitu. Yang paling tinggi itu namanya moksa. Jadi surga itu justru malah tempatnya itu nggak terlalu tinggi. Ada surga, ada nirvana, kemudian ada moksa. Moksa lah yang paling tinggi. Begitu. Nah, cuman ketika orang-orang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, pasti pakai istilah-istilah yang udah ada di masyarakat. Betul bang ya. Tapi dengan makna yang baru, begitu loh. Maknanya itu nggak sama dengan dalam agama Hindu lagi. Nah, sama seperti ketika Alkitab, kita terjemahkan kan Alkitab ini ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kita pinjam tuh apa yang udah ada di dalam masyarakat itu. Tapi maknanya tentu nggak sama seperti yang dimaksudkan oleh. Jadi sekaligus kita minjam kosakata, sekaligus kita beri definisi yang baru, begitu. Nah, memang ini Bang kontroversi, begitu Bang. Coba seandainya orang Hindu demo rame-rame, orang Islam nggak boleh itu Pak, surga itu hanya ada dalam agama kami. Gitu, itu kejadiannya seperti itu Bang. Cuman karena minoritas. Nah, kalau minoritas kan nanti gimana? Kan kita tahu sendiri. Begitu loh. Oke bang, iya bang, makasih banyak bang pemahamannya bang ya.
Iya, seperti itu Bang ya. Itu turunkan ya Bang ya. Oke Bang. Iya Bang. Shalom. Salam, salam, salam. Jadi teman-teman, kita itu harus mengerti apa yang dimaksud oleh sang penulis atau sang penerjemah, begitu. Jadi kalau Muslim mengira, contoh kan ada itu di dalam Alkitab. Lalu Yesus maju selangkah dan sujud. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Kalau orang Kristen yang baca, pendeta di gereja, lalu semalam-malaman dia, maksudnya Yesus, berdoa kepada Allah. Pendeta yang baca. Coba kalau ustadz yang baca, gini. Lalu semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Muslim nih, Muslim. Muslim. Yesus Muslim nih, karena berdoa kepada Allah nih, ini Muslim. Itulah yang terjadi di masyarakat. Itu yang terjadi. Saya udah terjun langsung di dunia perdebatan ini. Nah, ini yang saya itu berusaha jelasin. Gitu loh. Kalau Ustadz yang baca, Uncu PI yang baca, orang Islam yang baca, ya Yesus berdoa kepada Allah. Makanya tidak salah mereka menyimpulkan Yesus Muslim. Karena berdoa kepada Allah. Repot kan, biar kalian tahu. Kalau kalian biasa duduk-duduk di atas, ya kalian nggak tahu keadaan di bawah. Kalian enak-enak aja duduk di kursi enak. Ya, hitung persembahan. Susah. Kalian tidak tahu keadaan di bawah bagaimana gitu loh. Ya, jangan makanya ngerti dulu, duduk perkaranya itu harus ngerti dulu ya. Seperti itu. Baik, kita kasih naik